Aku percaya bahwa kekuatan paling besar yang kurang dihargai di bumi adalah kemampuan untuk berbicara dengan baik. Tidak ada yang membicarakannya. Semua orang bicara tentang kekuatan, daya tarik, atau uang, dan itu hebat, tapi kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan jelas, tepat, dan meyakinkan adalah kekuatan sejati yang jarang diakui. Apakah kamu pernah mendapat pelatihan komunikasi sebelumnya? Mungkin tidak. Jadi, cara kamu berbicara, bagaimana kamu mengekspresikan dirimu, bukan hanya latihan. Latihan penting, tapi tidak cukup. Yang penting adalah umpan balik, catatan yang tepat tentang performamu. Banyak orang berlatih terus-menerus tapi tetap buruk karena mereka tidak meninjau kesalahan mereka. Seseorang pernah memberitahuku dalam pelatihan bahwa latihannya dan menerima umpan balik meningkatkan pekerjaannya, meningkatkan penghasilannya, dan membuatnya berinteraksi dengan orang lain lebih baik. Dan aku berpikir, benar, tapi alasan aku bisa berbicara lebih baik bukan hanya latihan, tapi juga analisis apa yang kulakukan secara terus-menerus. Jika kamu tidak memeriksa kesalahanmu, kamu tidak akan pernah menjadi lebih baik. Aku meninjau podcast ini beberapa kali, menandai setiap nada, setiap kata yang berlebihan, dan setiap bagian yang bisa diperbaiki. Lain kali, aku akan lebih baik. Dan ini berlaku untuk keterampilan apapun dalam hidup. Latihan saja tidak cukup, latihan dengan analisislah yang membuat perbedaan. Jika kamu membiarkan seorang murid membangun kebiasaan buruk dari awal, akan sulit memperbaikinya nanti. Itulah sebabnya banyak orang saat berbicara di depan umum tidak bisa menyampaikan ide mereka. Kamu harus jelas, ringkas, dan meyakinkan agar orang lain bisa merespons visimu tentang dunia. Salah satu kekuatan terbesar dalam hidup adalah ketika kamu memikirkan sesuatu dan membuat orang lain memikirkannya juga, membuat seseorang mengerti atau setuju dengan apa yang kamu katakan. Ini bukan manipulasi dangkal, ini adalah kemampuan untuk meyakinkan dan berkomunikasi secara efektif. Kekuatan ini sering diremehkan, disalahpahami, dan jarang dipraktikkan. Kebanyakan orang bahkan tidak mencoba, dan hanya sedikit yang menguasainya. Aku penasaran seberapa bermanfaat kekuatan ini di masa depan, ketika kecerdasan buatan menguasai banyak aspek dalam hidup kita. Ketakutanku terbesar tentang otak mesin adalah jika orang-orang memiliki otak secepat yang kumiliki. Aku suka merasa lebih pintar dari orang lain. Aku tidak ingin semua orang memiliki otak seperti Google yang bisa melampaui kemampuanku dalam berpikir. Kemampuan untuk berbicara, meyakinkan, dan berkomunikasi akan tetap menjadi kekuatan nyata, selama umpan balik diterapkan secara konsisten. Ini berlaku untuk semua hal dalam hidup. Hanya sedikit orang yang merenungkan apa yang mereka lakukan dan memperbaiki kesalahan mereka. Beberapa melakukannya hanya saat kalah, profesional sejati melakukannya bahkan saat menang. Contohnya, ayahku ketika bermain catur, meski menang, dia selalu meninjau permainan. Dia menganalisis di mana dia bisa kalah, bagaimana bisa menang lebih cepat, kesalahan apa yang dibuat, dan apa yang dia lakukan dengan benar. Inilah perbedaan antara menang dan belajar. Banyak orang tetap terjebak dalam situasi di mana segala sesuatu berjalan salah dan mereka mencari kesalahan orang lain. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa 75% orang tidak pernah melakukan analisis diri. Misalnya, seseorang mungkin berkata, mereka memasukkanku ke penjara karena mereka berbohong dan Matrix melakukannya. Ini adalah cara melihatnya. Ya, tapi ketika aku berada di penjara, aku tidak berpikir seperti itu. Aku memikirkan bagaimana aku bisa sampai di sini, apa yang kulakukan, apa yang kukatakan, siapa yang kusinggung, institusi mana yang ingin melihatku di sana. Aku mengambil tanggung jawab penuh atas diriku sendiri. Aku tidak menyalahkan orang lain, karena jika aku menyalahkan orang lain, aku kehilangan kontrol. Tapi jika aku menyalahkan diriku sendiri, aku memiliki kekuatan dan bisa berubah. Hanya 7% orang yang berhasil melakukan itu. Sisanya menyalahkan orang lain. Aku kehilangan pekerjaanku karena mereka, aku kehilangan pacarku karena teman-temannya, dan sebagainya. Faktanya, semuanya adalah kesalahanmu sendiri, karena mengambil tanggung jawab memberimu kendali. Lalu ada mereka yang belajar dari kekalahan. Mereka mencari umpan balik, menganalisis apa yang salah agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Ini jauh lebih baik daripada tidak menganalisis sama sekali. Dan akhirnya, 5% teratas, yang terbaik dari yang terbaik, menganalisis setiap keputusan yang mereka buat baik menang maupun kalah. Aku juga menganalisis kemenangan-kemenangan, di mana aku melakukan hal yang benar, di mana aku salah, di mana sesuatu berhasil, dan di mana gagal. Hidupmu membutuhkan umpan balik terus-menerus. Tanyai dirimu sekarang, lebih dari 10% tahun sudah berlalu, apakah kamu sudah berada di 10% dari tujuanmu?
Karena momen bodoh di awal tahun saat kamu berkata bahwa kamu akan menjadi jutawan, sekarang saatnya untuk mengevaluasinya. Oke, kamu punya $1.000 tersimpan dan bahkan belum melakukan evaluasi terhadap tujuan yang kamu tetapkan 30 hari yang lalu. Apakah kamu sadar bahwa kamu bahkan belum dekat untuk mencapainya? Kamu tidak akan mencapai tujuanmu jika terus begini. Kamu menipu dirimu sendiri. Kamu harus memiliki tujuan harian, lalu melakukan umpan balik secara terus-menerus. Kebanyakan orang tidak pernah menganalisis hidup mereka, atau bagaimana mereka berbicara. Jika kamu tidak bisa mengekspresikan dirimu dengan benar, berarti kamu adalah orang yang tidak merenung tentang diri sendiri, dan itu masalah besar. Jika kamu melihat seseorang yang tidak bisa menjelaskan alasan pikirannya, ketahuilah dia tidak menganalisis hidupnya. Dan jika kita memulai sebuah proyek dan gagal, dia tidak akan mengakui kesalahannya. Dia akan menyalahkan lingkungan. Pasarnya sulit, itu di luar kendaliku. Itu tidak bisa diterima. Jika kamu adalah pria yang tidak mengambil tanggung jawab pribadi, aku tidak bisa mempercayaimu. Dan jika selain itu kamu gagal menyampaikan ide-idemu dengan benar, kepercayaan padamu jauh lebih sedikit. Kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah dasar bagi siapapun yang serius. Sekarang, bahkan jika besok aku bangkrut, merek Tate memiliki nilai besar yang memungkinkan aku untuk pulih. Dan jika tidak, aku bisa mulai dari awal menjual sesuatu yang kecil, seperti cerutu, dasi. Apakah kamu tahu cara menjual sesuatu? Apakah kamu punya pengalaman? Bahkan dalam hal sederhana, keterampilanmu dalam menjual dan berkomunikasi menentukan kesuksesanmu. Oke, inilah masalahmu, kamu telah membeli cerutu berkualitas rendah. Berapa anggaran biasanya untuk setiap cerutu? Maksimal yang kamu keluarkan sekitar $200. Disinilah masalahnya, cerutu ini sebenarnya hanya seharga $50. Rahasianya ada pada bagaimana tembakau diawetkan sebelum digulung. Kelembutan tidak datang dari pembuatan atau pemasangan label, tetapi dari proses pengeringan, pemberian bumbu, dan penuaan, sama seperti whisky atau cognac yang baik. Yang perlu kamu lakukan adalah merokok lebih sedikit cerutu setiap minggu. Jangan membeli 3 atau 4 cerutu seharga $100 atau $200 masing-masing. Nikmati hanya 1 cerutu setiap malam Jumat. Batukmu akan berhenti, kamu akan merasakan kelembutan, dan kamu akan lebih menikmati pengalamanmu. Jika $50 terasa di luar anggaranmu, tidak masalah. Aku punya klien yang mampu membayarnya, dan barang-barang ini tidak bertahan lama di pasaran. Jika kamu tidak ingin membeli, tidak masalah, teruskan dengan yang kamu punya dan terus batuk. Tentang cara berbicara meyakinkan. Kamu harus berbicara dengan suara lantang dan jelas. Belajar berinteraksi secara efektif dengan dunia di luar keyboard atau akun Twitter MU sangat penting. Aku sedang berpikir untuk membuat kursus khusus tentang seni berbicara, karena suaramu adalah alat terkuat yang kamu miliki untuk memengaruhi dan meyakinkan. Berbicara dengan baik bukanlah kemewahan, itu adalah kekuatan super yang bisa mengubah hidup dan peluangmu. Aku tahu sekarang kamu fokus pada tanganku, tapi yang terpenting adalah suaramu. Jika suaramu lemah, kata-katamu tidak jelas, atau kamu tidak mengekspresikan apa yang kamu inginkan secara efektif, orang tidak akan menganggapmu serius. Orang-orang menganggapku serius karena aku berbicara dengan percaya diri. Mereka duduk dan berpikir. Orang ini tahu apa yang dia bicarakan, dan dia tahu cara berkomunikasi. Aku tidak duduk untuk berbicara sembarangan, apa yang aku katakan disengaja dan dipikirkan matang-matang. Hal-hal yang harus dihilangkan segera. Jeda yang tidak perlu. Kata-kata seperti menceritakan kisah secara berantakan. Jika tidak, kamu akan terlihat bodoh, seperti 99% orang yang tidak memperhatikan cara mereka berbicara. Kunci berbicara meyakinkan. Suara yang jelas dan stabil, jangan berbisik, jangan gagap. Bicara dengan percaya diri. Bahasa tubuh, gunakan tanganmu, gerakan dengan cara alami dan penuh keyakinan. Kehadiran pribadi, baik duduk maupun berdiri, kuasai ruang sekitarmu. Jangan duduk membungkuk di kursimu. Biarkan tubuhmu mengatakan, aku di sini dan aku punya sesuatu untuk diberikan. Ini kadang disebut mansplaining positif, menguasai ruang dengan otoritas tanpa agresi. Menunjukkan kekuatan, berbicaralah dengan suara lantang, kuasai ruangan. Ini mungkin mengganggu beberapa orang, tapi para pemimpin tidak akan terganggu oleh suaramu, hanya yang lemah yang merasa terganggu. Berbicara dengan baik bukan sekadar mengucapkan kata-kata. Ini adalah kombinasi suara, tubuh, dan kehadiran. Kombinasi ini membuat orang mempercayaimu dan menghormatimu.
Seperti yang saya katakan, ketika saya bekerja, manajer menyukai cara saya menjual. Saya duduk dalam rapat dan berkata, "Lihat, begini cara saya menjual," terkadang dengan suara sedikit lebih keras. Tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, saya hanya memberitahu mereka untuk membeli hari ini. Manajer berpikir, orang ini kuat, tapi dia memiliki catatan penjualan terbaik. Orang lain duduk dan berkata, "Baiklah, saya tidak tahu bagaimana kalian melakukannya. Terkadang saya melakukan ini. Ini sama sekali tidak efektif." Kunci untuk meningkatkan kehadiran dan menarik perhatian. Tinggikan suara dan bersikap langsung, katakan apa yang kamu inginkan dengan jelas. Ini ya, itu tidak. Jangan takut menjadi pusat perhatian, jika bahasa tubuhmu kuat dan serius, orang akan memperhatikanmu. Rasa malu mengurangi pengaruhmu dan memengaruhi cara kamu memperlakukan diri sendiri. Jangan khawatir tentang perhatian, itu akan datang secara alami. Jadilah berani saat diperlukan, tidak apa-apa terlihat dan jelas daripada hanya lewat begitu saja. Kunci untuk menjadi persuasif dan dapat dipercaya. Belajar menjadi persuasif sangat mirip dengan belajar dipercaya saat berbohong. Banyak orang percaya mata mengungkap kebohongan, tapi dalam pengalaman saya, ketika seseorang berbohong, dia tahu bahwa seharusnya menengok ke lain arah. Ini membuatnya lebih sering menatap orang lain sambil mencoba meyakinkan. Cara termudah untuk berbohong adalah tidak mengubah bahasa tubuhmu, bertindak seolah kamu mengatakan kebenaran. Latihan praktis. Jika kamu tahu akan berbicara tentang topik sulit, latih sebelumnya. Bicara tentang topik yang mudah untukmu, untuk menentukan dasar bahasa tubuhmu, dan setelah itu kamu akan bisa berbicara dengan percaya diri tentang topik lain. Cara menunjukkan kepercayaan diri dan kepemimpinan dalam situasi apapun. Prinsip yang sama berlaku untuk bisnis dan hubungan. Apa yang membuat pria menghormatimu atau ingin bekerja denganmu adalah hal yang sama yang membuat wanita tertarik padamu. Semua tergantung pada naluri dasar manusia. Kepercayaan diri, kompetensi, keandalan. Jika mereka melihatmu sebagai orang yang mampu dan percaya diri, mereka akan ingin berada di sekitarmu, berinvestasi bersamamu, atau mendekatimu. Ini tidak berubah berdasarkan jenis kelamin atau situasi. Bahasa tubuh universal. Tidak masalah apakah kamu menjual produk atau mengenal seseorang, postur tubuh, cara bergerak, dan suaramu mencerminkan otoritas. Jaga punggung tetap tegak. Kuasai ruang sekitarmu. Pertahankan kontak mata dan suara yang percaya diri. Kehadiran saat masuk ruangan. Masuklah ke ruangan seolah kamu adalah pria yang paling percaya diri dan dihormati. Postur dan perilakumu berkata lebih banyak daripada kata-katamu. Jangan takut menarik perhatian. Orang lemah tidak akan menonjol, dan orang kuat akan menarik rasa hormat. Aturan emas, kepercayaan diri, kompetensi, rasa hormat, dan daya tarik. Semua pria dan wanita merespons isyarat yang sama, kejujuran, kepemimpinan, dan pengendalian diri. Belajar menunjukkan hal ini akan mengubah hidup sosial dan profesionalmu.